Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 25 Februari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pengantara Allah dan Manusia. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pengantara Allah dan Manusia. Dan ayat firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana ia layak diperlakukan. Ia dihina karena segala dosa kita yang dalamnya ia tidak terlibat, supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya yang dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Ia menderita kematian yang kita punya, supaya kita mendapat hidup yang Dia punya. Oleh segala bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh kehidupan dan kematiannya, Kristus telah memperoleh jauh melebihi pemulihan dari kebinasaan yang terjadi oleh dosa. Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Akan tetapi dalam Kristus kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa dalam mengambil sifat-sifat kita. Juru Selamat telah mengikatkan dirinya kepada manusia dengan ikatan kasih yang tidak akan pernah putus. Sepanjang zaman yang kekal, ia dihubungkan dengan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Ia mengaruniakan anaknya bukan saja untuk memikul dosa-dosa kita dan mati sebagai korban kita. Ia menyerahkannya kepada umat yang telah berdosa untuk memberi kita kepastian tentang janji perdamaiannya yang tidak terubah itu. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menjadi anggota keluarga umat manusia, untuk selama-lamanya memiliki sifat kemanusiaannya. Inilah ikrar yang menunjukkan bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Allah telah memakai sifat kemanusiaan dalam diri anaknya dan telah membawa sifat itu ke langit yang tertinggi. Anak manusia itulah yang juga turut bersemayam di tahta alam semesta. Anak manusia itulah yang namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Aku ada, itulah pengantara antara Allah dan manusia, yang meletakkan tangannya atas keduanya. Ia yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Dalam Kristus, keluarga yang di bumi dan yang di sorga dipersatukan. Kristus yang dipermuliakan itu adalah saudara kita. Surga diabadikan dalam manusia dan manusia dirangkul mesra dalam dada kasih yang tidak terduga. Perenungan, meski surga tampak jauh, Yesus telah mengingatkan saya kepada penghuni surga dengan tali kasih yang tidak dapat diputuskan. Apakah hal pertama yang akan saya lakukan ketika saya bertemu dengan keluarga surgawi saya? Yang pasti pertanyaan dalam perenungan adalah apa yang akan kita buat ketika kita bertemu dengan Yesus? Maka yang kita akan buat adalah kita akan meneteskan air mata. Dan air mata itu adalah air mata terakhir. Kenapa?
Karena Alkitab juga berkata bahwa Yesus akan menghapus air mata. Berarti ada menangis terakhir. Dan ketika menangis Yesus hapus air mata, tidak akan pernah lagi air mata itu tercurah karena kehidupan dosa di dunia ini. Karena selama-lamanya kita akan hidup senang. Jadi pertanyaan, apa yang akan saya lakukan ketika saya bertemu dengan Yesus pada kelak kedatangannya? Adalah berterima kasih atas pengorbanan yang begitu besar. Kalau ada kata yang lebih besar dari kata begitu besar, maka pasti di dalam Yohanes 3:16 menggunakan kata itu. Tetapi karena begitu besar. Jadi inilah yang Yesus buat untuk kita. Kiranya pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam hidup kita, menguatkan kita. Agar kita dapat menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Firman yang kami dengar menjadi kekuatan untuk kami. Pelihara kami hari ini di setiap tugas kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri, tapi selalu dengan Tuhan. Setiap rencana hidup kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.